Tuhan, shalom semuanya. Ya, senang sekali pada hari ini kita kembali bertemu dalam worship from home dari teman dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan berlimpah dalam kehidupan setiap kita. Dan saudara sekalian, kita tahun ini terus berdoa dan berkomitmen serta belajar agar hidup kita di dunia yang singkat ini tidak hanya hidup bagi diri sendiri, tetapi bisa berguna, berdampak bagi kerajaan Tuhan dan bagi banyak orang. Itu sebabnya kita belajar tentang impactful life. Kita terus mau menjadi dampak yang baik dimanapun kita berada. Dan subtema kita di bulan Juli ini adalah wisely solve problem, bijak dalam menyelesaikan masalah. Setiap hari kita diperhadapkan dengan persoalan demi persoalan, baik itu masalah persoalan keluarga, keuangan, pekerjaan, kesehatan, persoalan hubungan, dan saudara sekalian, hidup tanpa persoalan itu ibarat sekolah tanpa pelajaran. Jadi nggak mungkin kan? Karena setiap sekolah pasti ada pelajarannya dan ada ujiannya. Demikian juga hidup tanpa persoalan adalah hidup yang tidak berarti. Jadi kalau saudara hari ini sedang punya banyak persoalan, itu tandanya saudara sedang hidup. Dan itu tanda kita sedang dalam ujian untuk kenaikan kelas. Nah, hari ini izinkan saya membagikan sebuah renungan firman dengan tema cerdas menyelesaikan masalah. Nah, saudara sekalian, tentunya tidak mudah menyelesaikan masalah kalau itu betul-betul rumit dan sukar sekali. Nah, sebelum kita belajar dari Alkitab, saya mau memberikan sebuah contoh bagaimana bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Tuhan juga menghadapi berbagai masalah-masalah yang rumit. Nah, di Israel, kalau saudara minimal sekali seumur hidup bisa ikut tur ke Israel, nanti November ada tur ke Israel lagi. Saudara sekalian, coba lihat gambar ini, bagaimana Danau Galilea yang ada di Israel, terutama di daerah Galilea, Tiberias, atau Kineret. Nah, itu satu danau, tapi bisa disebut Danau Galilea, Danau Kineret, atau Danau Tiberias, karena ada beberapa kota di sekitarnya yang ada namanya Tiberias, atau namanya Galilea, ada juga yang namanya saudaraku Kineret. Jadi namanya tapi danaunya sama. Nah, setiap tahun ternyata air daripada Danau Galilea ini tambah menyusut. Kenapa? Karena curah hujan makin berkurang dan juga, saudaraku, karena konsumsi air yang cukup banyak dari pertanian dan penduduk di sekitar danau ini. Lalu, apa yang mereka lakukan? Mereka, bangsa Israel, sudah melihat kalau dibiarkan, ini akan mengancam kehidupan di sekitar Danau Galilea. Jadi mereka ternyata orang-orang Israel bukan hanya berdoa minta hujan turun, minta hujan lebat dari Tuhan, tapi mereka juga harus menemukan solusi bagaimana persoalan itu bisa terselesaikan. Dan apa yang mereka lakukan? Yang menarik sekali, mereka nggak cuma berdoa minta Tuhan hujan, tapi juga mereka melakukan sebuah tindakan nyata. Akhirnya Israel menemukan yang namanya desilinasi. Penyulingan air laut diubah menjadi air tawar yang bersih, yang bisa dikonsumsi. Dan akhirnya mereka menyuling air laut dari Laut Mediterania, dialirkan ya menuju ke Danau Galilea. Nah, gambar ini gambar ilustrasi karena sebetulnya jaraknya itu cukup jauh, sekitar jarak terdekat 40 km.
Tetapi saudaraku, akhirnya terselesaikan sehingga air danau itu, Danau Galilea, tidak lagi berkurang, tapi lebih daripada cukup. Dan akibatnya, saudaraku, ini membawa sebuah terobosan. Ketika hujan lebat maupun tidak ada hujan, kurang hujan, mereka tidak lagi panik karena mereka sudah menemukan solusinya. Bahkan teknologi desilinasi ini, penyulingan air laut, air asin jadi air tawar, akhirnya menjadi berkat bagi banyak negara-negara lain, termasuk negara di Timur Tengah, bahkan juga negara yang ada di Afrika dan sebagainya. Anda tahu bahwa ada negara-negara di Timur Tengah sampai hari ini kekurangan air, tapi Israel malah surplus air. Kenapa? Karena mereka berhasil menemukan solusi yang terbaik. Jadi, saudaraku, kita harus belajar cerdas dalam menyelesaikan setiap masalah-masalah kita. Hari ini saya mengajak saudara untuk belajar dari seorang raja Israel yang waktu itu masih muda, bernama Raja Salomo, anak daripada Raja Daud. Dan Anda tahu, Daud terkenal, Daud seorang yang sangat karisma, Daud seorang pemimpin sejati, dan ketika anaknya Salomo yang masih muda menggantikan, jelas pressure-nya, bebannya itu, tekanannya cukup berat. Kenapa? Tentunya orang-orang Israel menuntut Salomo apakah bisa menyamai Daud ayahnya atau jauh lebih baik. Nah, itu akhirnya terjadi dan ujian pun datang. Apa yang terjadi? Lihat 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai ayat 28. Cukup panjang ayatnya, ya itu tadi gambar bagaimana Salomo diperhadapkan dengan situasi sulit. Dua orang ibu-ibu merebutkan satu bayi, ya. Nah, kita lihat bersama-sama 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Saya harap sudah menyimak baik-baik. Pada waktu itu masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja. Ini maaf, mereka bukan dua perempuan baik-baik. Mereka perempuan pelacur. Lalu mereka berdiri di depannya, di depan Raja Salomo. Ayat 17. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak, dan pada waktu dia ada di rumah itu." Ayat 18. Kemudian pada hari ketiga, sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Jadi dua wanita pelacur ini sama-sama hamil, sama-sama melahirkan, hanya selisih 3 hari. Kami sendirian. Nah, jadi di rumah itu nggak ada saksi, ya. Kami sendirian. Tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Ini kan sulit, nggak ada saksi. Ayat 19. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Nggak tahu ini ibu tidurnya mungkin model huluk atau model apa ya, pencilaan sampai anaknya ketindihan dan mati. Ayat 20. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati dibaringkannya di pangkuanku. Ayat 21. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Seorang ibu pasti tahu kenali anaknya atau bukan. Lihat ayat yang ke-22. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup, dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati, dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Anda bisa bayangin, kalau dua orang pria bertengkar, paling pukul-pukulan, suruh aku tuh diam-diaman. Tapi kalau dua wanita ya bertengkar, wah heboh sejagat raya, saudara ya. Apalagi kalau AI yang berantem, saudara ya. Ayat 23. Lalu berkatalah Raja Salomo yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini, dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati, dan anakkulah yang hidup. Ayat 24.
Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Ayat 25, kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan setengah lagi kepada yang lain." Potong saja jadi dua. Ayat yang ke-26, maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbul belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah." Wow, dua respon berbeda. 27, tetapi raja menjawab katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Siapa yang tidak mau bayi itu dipotong? Ya, langsung ketahuan mana ibu asli, mana ibu palsu. Ayat 28, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Saudara sekalian, lihat bagaimana Raja Salomo, walaupun dia masih muda pada saat itu, tetapi dia cerdas dalam menyelesaikan masalah. Bagi kita sekarang di zaman modern, waktu membaca kisah ini, sepertinya masalah simple. Tapi coba kita renungkan pada zaman itu. Zaman itu dikatakan tidak ada saksi, belum ada CCTV, ya, belum ada tes DNA, ya, belum ada bukti forensik. Jadi Anda tahu betapa sulitnya untuk mengungkapkan mana ibu palsu dan mana ibu asli. Tetapi yang menarik, Salomo akhirnya berhasil menyelesaikan persoalan ini dengan cerdas. Anda harus mengerti bahwa setiap masalah itu berbeda. Pendekatannya harus dewasa dan harus cerdas. Solusi tidak ada yang satu untuk semua. Tetap setiap masalah membutuhkan penanganan spesifik. Dibutuhkan kedewasaan penuh untuk merespon dan menemukan jalan keluar yang tepat dan strategis. Nah, saudara sekalian, ibarat setiap pintu itu ada anak kuncinya sendiri-sendiri. Jadi, nggak semua masalah itu bisa pakai satu kunci yang sama. Jadi, saudaraku, mari kita belajar di antara persoalan yang kita hadapi, maupun persoalan di mana kita bekerja, di mana kita melayani, di mana Tuhan percayakan, atau bahkan saat orang lain minta tolong sama kita, mari kita belajar cerdas menyelesaikan masalah. Kalau kita jujur di hadapan Tuhan, kita seringkali tidak cerdas. Saya buat banyak keputusan yang salah. Saya mau bertobat, saya mau perbaiki. Tapi puji Tuhan, saya juga oleh kemurahan Tuhan bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Tapi mari kita belajar supaya level kegagalannya makin berkurang, tapi level keberhasilannya, kecerdasannya makin bertambah dalam menyelesaikan masalah. Siapa yang mau cerdas menyelesaikan masalah, katakan amin. Nah, dari peristiwa ini, saya mau membawa saudara untuk melihat 3 poin cara cerdas untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah berdoa minta hikmat Tuhan. Masalah yang kompleks membutuhkan kejernihan yang melampaui logika dasar kita. Doa bukan sekedar ritual. Doa melainkan adalah cara kita melekat erat kepada Tuhan, sang sumber segala hikmat. Nah, permohonan doa Salomo meminta hikmat kepada Tuhan merupakan kunci terpenting yang membuat Salomo akhirnya penuh dengan hikmat Tuhan. Coba kita lihat ayatnya 1 Raja-Raja 3, ayat 4 sampai ayat yang kelima. Sebelum peristiwa dua wanita yang memperebutkan anak itu, apa yang terjadi? 1 Raja-Raja 3, 4 sampai 5, pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 korban bakaran dipersembahkan Salomo
di atas mezbah itu. Salomo adalah seorang yang generous di hadapan Tuhan. Dia mempersembahkan yang terbaik dan begitu limpah. Ayat 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dan kalau Anda baca selanjutnya, Salomo dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kedudukan, dia tidak minta terkenal, tapi dia minta hikmat dari Tuhan. Saudara sekalian, lihat bagaimana seorang Raja Salomo yang akhirnya terkenal bijaksana, terkenal sukses, kaya raya, dia memulai semua dengan doa kepada Tuhan. Saudara, ada orang Kristen marah sama pendeta. Kenapa? Karena setiap kali konseling menceritakan masalahnya, pasti jawabannya dari pendeta ujung-ujungnya disuruh banyak doa. Jadi jangan marah, sebab memang itulah kuasa mujizat. Banyak doa, ya, karena cara terpenting bagi penyelesaian semua masalah adalah saat saudara connect dengan Tuhan, sang sumber segala hikmat. Connect dengan Tuhan yang maha besar, yang lebih besar daripada persoalan kita. Doa adalah singkatan DOA, duduk omong-omong dengan Allah. Jadi doa bukan sekedar store permintaan, tapi ngobrol dengan Tuhan, intim. Nah, Anda bisa bayangin kalau Anda punya teman, ya, begitu datang selalu minta, ya kan? Begitu selesai permintaan langsung pergi. Anda lama-lama gondok juga ya. Ini orang gimana sih ya? Nggak tanya gimana kabarnya, nggak tanya ya nanti kira-kira Argentina atau ya atau ya Halan yang menang, ya kan? Tapi langsung pokok das dalam semua daftar permintaan. Nah, sama doa juga, saudara jangan cuma minta-minta, tapi engkau juga spend time dengan Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara, curhat, ngobrol dengan Tuhan. Doa bukan beban, tapi doa itu adalah sebuah privilege, kehormatan yang Tuhan berikan bagi kita. Coba kalau saudara diberi kesempatan untuk ngobrol dengan Messi, Messi sudah ya, dari Argentina. Oke, Anda diberikan slotnya besok jam 12 siang sampai jam 1. Ayo, Anda sia-siakan, Anda gunakan sungguh-sungguh. Anda gunakan kan. Nah, apalagi kalau kita diberi privilege 24 jam, kapanpun, saat kita berseru pada Tuhan, Dia mau menjumpai kita. Jadi, saudaraku, sehebat apapun kita, tanpa doa, kita akan jadi lemah. Kenapa? Setelah Tuhan menerima korban persembahan Salomo di Gibeon, maka Tuhan bertanya kepada Salomo, apa permintaanmu? Maka Salomo tidak minta yang lain, dia minta hikmat. Mengapa mengandalkan hikmat Tuhan? Apa perbedaan antara hikmat Tuhan dan hikmat manusia? Yuk kita lihat perbandingannya. Dikatakan bahwa saudaraku, hikmat manusia, akurasinya terbatas dan bisa salah dalam menilai situasi. Ya, sementara hikmat Tuhan, bagian kanan, selalu benar, akurat, dan tepat sasaran. Secara koneksi, ya, hikmat manusia hanya mengandalkan kekuatan dan asumsi diri sendiri. Ya, jelas bisa salah. Sementara hikmat Tuhan, koneksinya menghubungkan kita langsung dengan sumber segala hikmat. Yuk, hari ini ketika Anda merasa pandai, ataupun Anda merasa Anda tidak pandai, banyak berdoa, minta hikmat pada Tuhan. Tapi Pastor Lukas, apa emangnya Tuhan bisa memberi saya hikmat? Loh, ini loh, janji Tuhan. Lihat Yakobus 1 ayat yang kelima. Ya, Yakobus 1 yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Loh, justru diperintahkan untuk minta hikmat yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan yang tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Jadi jangan andalkan hikmat dan pengalaman kita sendiri, sebab itu bisa salah. Tapi tingkatkan keintimanmu dengan Tuhan, sehingga saudara akan makin intim, makin dekat, dan Anda tahu, saudaraku, Anda akan terima banyak bocoran
Kenapa? Karena pepatah berkata, nearness is likeness. Kedekatan akan jadi kesamaan. Anda dekat dengan Tuhan Sang Sumber Hikmat, maka Anda akan ketularan penuh hikmat. Amin. Nah, saudaraku, yang menarik, Yesus juga pernah mengajarkan dalam soal doa. Mintalah, carilah, ketoklah. Ayo ucapkan sama-sama 2, 3. Mintalah, carilah, ketoklah. Dan kita sudah banyak dengar pengajaran ini, khotbah ini. Oh, harus minta sungguh-sungguh dengan iman, cari dengan tekun, ketuk pintu dengan cinta dan sebagainya. Tapi saudara, saya mengajak saudara untuk melihat ini juga mengajarkan soal tingkat keintiman dengan Tuhan. Mintalah. Minta itu ibarat seperti pengemis tanpa kenal siapa pemberinya, asal minta. Di tepi jalan, Anda jalan, tiba-tiba ada orang ngemis, ya, minta uang di tepi jalan, ya kan. Nah, dia sekedar minta tanpa kenal si pemberinya. Nah, kalau carilah, itu levelnya lain. Seperti seorang murid yang mencari ilmu. Dia belajar dari gurunya, dia kenal siapa gurunya. Nah, ketoklah itu digambarkan seperti seorang sahabat raja yang mengetok pintu kamar pribadi raja. Wow, jelas level keintimannya beda. Mintalah seperti pengemis, tanpa kenal siapa pemberinya. Asal yang penting aku diberkati, tanpa peduli aku mau kenal Yesus lebih dalam atau enggak. Tapi Tuhan ngomong jangan cuma minta, naik lagi, carilah. Ya, seperti murid mencari ilmu. Naik lagi, ketuklah. Seperti seorang sahabat raja yang mengetuk pintu kamar pribadi raja. Jadi, mari kita belajar melihat bahwa level keintiman kita dengan Tuhan itu akan membawa kita makin serupa dengan Tuhan. Orang-orang berhikmat di Alkitab, kalau Anda lihat, adalah orang-orang yang mempunyai kehidupan doa yang luar biasa. Raja Daud, dia berkata, 7 kali dalam sehari, aku memuji-muji engkau. Raja Salomo, Daniel, 3 kali sehari, dia memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, ini adalah rahasia yang luar biasa. Hari ini, ayo mintalah hikmat Tuhan. Mengapa kita perlu berdoa minta hikmat dari Tuhan? Ini adalah solusi bagi setiap masalah. Ya, bagi setiap masalah yang selalu berbeda-beda. Ibarat anak kunci, setiap pintu pasti berbeda-beda. Ya, jadi sama juga setiap kali ada orang konseling sama saya nggak boleh mengandalkan jawaban atau pengalaman dari apa yang saya sudah dapat. Saya selalu minta sama Tuhan, Roh Kudus, beritahu aku solusinya apa. Kenapa? Karena setiap masalah, setiap konseling, jawabannya pun beda-beda. Lalu juga kita perlu hikmat manusia. Tapi hikmat manusia bisa salah. Tapi kita juga mengandalkan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan selalu benar dan tepat. Dari manusia kita bisa belajar apa yang baik, apa yang salah, tapi dari hikmat Tuhan kita mendapatkan yang namanya otoritas dan kuasa. Lalu juga doa membuat kita melekat kepada Tuhan, sumber segala hikmat. Ayo ucapkan bersama saya, Tuhan berikan saya hikmat. Ya, kalau kita berani minta itu artinya apa? Kita ini adalah orang yang rendah hati. Jangan merasa hebat, jangan merasa sudah sok tahu banyak, ya. Bahkan mungkin ya di antara kita yang merasa lebih hebat, lebih sok tahu daripada ChatGPT, sudah ya. Dulu kan Google ya, tapi sekarang ChatGPT. Nah, sudah kemarin kita belajar, kita tetap berdoa, minta hikmat Tuhan. Makanya tiap hari, tiap pagi sebelum kita melakukan aktivitas, duduk di kaki Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Dan itulah rahasia kita akan cerdas dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah pahami, temukan akar masalahnya dengan benar. Apa yang terlihat di permukaan seringkali hanyalah gejala. Pendekatan yang dewasa mengharuskan kita untuk menyelam lebih dalam dan menganalisa fakta yang sesungguhnya. Seperti dokter, dia harus tahu akar penyakit pasiennya itu apa. Nah, tentunya dia akan ngajak ngobrol, dia akan coba teliti dan analisa. Nah, sama juga dengan Raja Salomo. Lihat 1 Raja-Raja 3 ayat 9.
Apa yang diminta Salomo? Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara. Ini loh penting, tahu akar masalah. Nggak cuma ribut dengan masalah, tapi faham menimbang perkara. Untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Perhatikan bagaimana permintaan Salomo kepada Tuhan. Bukan hikmat dahulu, tapi dia minta hati yang bisa memahami masalah dengan benar. Sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ya, saudara, ibarat Anda beli durian. Saudara, kita beli durian, pernah enggak Anda kebohong? Ya, waduh, saya pikir duriannya manis, nggak taunya waktu dibelah, dibawa pulang ke rumah, aduh, nggak enak, tawar. Nah, beli durian saja harus belajar mengenal dengan benar. Mana durian yang jelek, mana durian yang bagus. Ya, ingat, ya, durian itu smell like hell, but taste like heaven, saudara ya. Nah, tips memilih durian adalah pilihlah buah durian yang masih berduri. Ya, dengan begitu Anda benar-benar memilih buah durian, tapi bila kulitnya tidak berduri berarti Anda memilih semangka. Ya, yang kedua, angkat buah durian lalu dipukul-pukul dengan pisau. Bila berbunyi buk-buk-buk berarti dapat durian masak. Tapi kalau bunyinya au, au, aduh, berarti Anda memukul kepala si penjual durian, saudara ya. Yang ketiga, angkat buah durian dan cium baunya. Bila baunya menyengat seperti berarti Anda dapat durian masak. Tapi bila baunya seperti bedak FIFA, berarti Anda mencium istri penjual duriannya. Ya, oke. Nah, 4 aturan emas menganalisa masalah. A. Yang pertama, dengarkan kedua pihak. Ya, jadi kumpulkan data secara menyeluruh, jangan hanya sepihak. Ya, saudaraku, Salomo ini kan mau mendengar dari kedua wanita yang memperebutkan bayi. Nah, Tuhan memberi kita telinga dua, kanan dan kiri, agar kita bijak dalam mendengar setiap masalah dari dua sisi. Ya, berhati-hatilah sebab tidak ada maling mengaku maling. Biasanya maling akan teriak maling, saudara ya. Hati-hati sebab biasanya orang cerita tidak komplit. Dia akan cerita yang menguntungkan dia dan menjelekkan yang lain, sementara yang menjelekkan dia akan dia ringkas atau dia tutupi. Orang biasanya hanya menceritakan versi untuk membenarkan diri dan menyalahkan lawannya. Jadi belajar untuk dengarkan kedua pihak. Yang kedua, tetap netral. Ya, posisikan diri di tengah tanpa memihak siapapun kalau memang Anda mau menjadi orang yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Raja Salomo bersikap netral kepada kedua wanita ini. Dia tidak membela A atau B, tapi dia mau betul-betul bersikap netral. C. Redam emosi dan perasaan. Analisa menggunakan logika murni. Jangan kepancing oleh emosi maupun like and dislike. Ya, dan kita tahu 2 hari yang lalu pertandingan Argentina melawan Mesir betul-betul banyak yang panas sampai pelatih dari Mesir pun emosi karena sudah 2-0 dipikir Mesir menang, sudah kurang 20 menit nggak taunya Messi dan kawan-kawan bisa mencetak 3 gol yang cantik ya. Dan akhirnya sampai emosi Messi tiba-tiba mendekati karena pelatih Mesir sempat kayak mengintimidasi tim Argentina. Messi sebagai kapten langsung mendekati, what happened? Lalu kemudian mereka ada asisten wasit pelatihnya timnya yang mau mencoba nggak baik dengan Messi. Tapi yang menarik kalau Anda lihat rekamannya, Messi tetap belajar cool, dia belajar tenang, nggak mau kepancing emosi. Kenapa? Karena dia ngerti kalau dia kepancing emosi, bisa-bisa hakim nggak cuma memberi kartu merah kepada asistennya, wakilnya pelatih Mesir, tapi bisa-bisa kalau sampai ada dia atau timnya kena kartu merah, berarti nanti kepada next periodenya untuk pertandingan berikutnya akan berkurang pemain yang bagus. Jadi Messi, dia belajar redam emosi dan perasaannya. Nah, sama, walaupun kedua wanita ini bertengkar dan emosi di depan Raja Salomo, tetapi Raja Salomo tetap dingin, tidak terpancing emosi.
Saudara, Anda tahu ada ular yang satu kali kelaparan, malam itu dia masuk ke sebuah gudang. Dia cari makanan, nggak taunya tiba-tiba dia begitu jalan ke sebuah area gudang yang gelap. Dia kaget, dia tersakiti. Waduh, langsung dia merasa ditantang, dia mulai balas ya yang menyakiti. Nggak taunya terus dia balas, dia tambah sakit, dia balas, dia tambah sakit. Maka besok paginya sang petani yang punya gudang membuka, dia kaget, dia lihat ada ular melingkari gergaji besi. Di mana ular itu ternyata, saudaraku, dia pikir lawannya adalah orang atau binatang lain, nggak taunya gergaji besi. Ya dia mati sendiri, kehabisan darah dan luka yang begitu banyak. Nah sama, orang yang mudah kepancing emosi akan mengalami kerugian dan banyak hal-hal yang tidak baik. Jadi yuk belajar redam emosi. Apalagi ini musim panas ya. Saya harap saudara jangan sampai ya seperti pelatih Mesir tadi ya. Nah, apa yang terjadi yang berikutnya? Yang keempat, cari win-win solution. Jadi artinya fokus pada hasil akhir yang menguntungkan semua pihak. Salomo menyarankan, udah bayi itu dipotong aja jadi dua, agar semua pihak bahagia. Nah, padahal ini adalah jebakan Salomo untuk menguji mana ibu asli, mana ibu palsu. Dan Anda tahu kan, begitu yang ngomong penggal saja, palsu. Yang berkata, jangan dipotong, kasih saja sama orang lain. Itu ibu asli. Kenapa? Karena kasih sejati tidak akan rela orang yang dicintainya mati. Yang ketiga, cara dewasa menyelesaikan masalah, bijak, eksekusi tanpa ragu. Pemahaman yang mendalam tidak akan mengubah keadaan tanpa mengambil keputusan. Saat akar masalah sudah terlihat, jangan ragu-ragu menentukan solusi. Coba bayangkan betapa kejamnya Raja Salomo yang mau memotong bayi itu menjadi dua bagian. Tapi kan Anda tahu, itu nggak dia lakukan. Dia hanya menggunakan tekanan itu untuk mengekspos topeng kebohongan biar terbongkar, sementara ibu asli akan terungkap. 1 Raja-Raja 3, ayat 25-28, kata Raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Ayat 26, maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu pada raja, ibu asli. Sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia, tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Ayat 27, tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ayat 28, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka pada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Saudara, kita harus berani mengeksekusi. Tentunya bukan dengan emosi, bukan dengan gegabah, tapi tadi berdoa, minta hikmat Tuhan, dan juga kita belajar untuk bisa mengerti akar masalahnya, dan jangan takut untuk mengeksekusi. Saudara, di awal Salomo dianggap kejam, dianggap jahat, tapi lihat ketika dia firm dengan keputusannya. Akibatnya apa? Akhirnya semua rakyat Israel takut hormat kepada raja karena keputusannya. Saudara, terkadang keputusan yang tepat itu tidak selalu favorit. Kita nggak pernah bisa menyenangkan semua orang. Saudara, kalau Anda mau menyenangkan semua orang, jangan jadi pemimpin. Jadilah penjual es krim. Ya, penjual es krim pun juga nggak bisa menyenangkan semua orang. Ada orang mau es krim coklat, nggak ada, habis, sudahan, maka orang yang mau beli es krim coklat bisa marah. Saudara. Nah, hidup ini nggak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Nah, pedoman eksekusi yang aman adalah apa? Ya, lihat yang pertama adalah sesuai ya dengan Alkitab. Ini pedoman yang pertama. Harus sesuai dengan Alkitab dan juga sesuai dengan hukum negara. Lalu juga ya solusi harus yang efisien dan excellent.
Ya, jadi belajar untuk kita bisa efisien. Satu kali ada raja yang setiap kali dia jalan mengunjungi negerinya, banyak jalan yang terbuat dari kerikil yang tajam, dan raja kesakitan kakinya. Lalu dia perintahkan anak buahnya, pengawal, ajudan, aku minta mulai sekarang semua jalan di negeri ini lapisi dengan kulit sapi yang lembut. Supaya saat aku lewat, semua akan lembut. Nggak ada yang menyakiti lagi. Lalu kemudian seorang penasihat yang bijak berkata, Tuanku Raja, berapa banyak sapi yang harus mati hanya demi supaya Tuanku Raja mengunjungi rakyat. Kenapa tidak Raja dibuatkan sepatu dari kulit sapi yang hanya kecil, tapi tuanku tidak sakit. Nah, ini namanya, saudaraku, orang yang menyelesaikan persoalan dengan bijak. Nah, berikutnya juga jangan ragu-ragu menentukan solusi. Ya, setiap solusi tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Banyak masalah tidak terselesaikan dalam hidup karena kita takut mengambil keputusan, karena kita tidak tegas. Ya, jadi belajarlah untuk kita tegas, karena sekali lagi tidak semua ya itu orang langsung suka. Ada satu kali di New Zealand, ada seorang gembala domba yang melihat di antara domba-domba yang digembalakan ada satu anak domba yang nakalnya bukan main. Suka lari sana lari sini. Lalu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, gimana cara membuat anak domba ini tidak nakal lagi. Lalu waktu di hati tiba-tiba berdoa, ada bisikan di hati, patahkan satu kakinya. Dia kaget. Tuhan yang benar, kan jahat. Tapi Tuhan diam. Akhirnya dia taat. Ketika anak domba yang nakal itu ada di pelukannya, tiba-tiba kaki kanannya satu dipatahkan. Tak! Waduh, anak domba itu nangis kesakitan. Anda tahu, bahkan bukan cuma anak domba yang nangis, si gembala juga nangis. Dan sejak itu si anak domba itu pincang, tidak bisa jalan kemana-mana. Akhirnya dibebat, dibalut, diobati oleh gembala. Dan karena dibalut masih sakit, gembalanya menggendong anak domba itu. Sehingga kemana-mana mereka makin dekat. Waktu si domba haus, dia menjilat keringat gembala. Waktu dia, saudaraku, dalam keadaan lapar, maka dia juga ikut makan bersama gembalanya. Nah, apa terjadi ketika anak domba itu sudah sembuh kakinya? Sejak itu, dia tidak lagi nakal. Kenapa? Karena dari pengalaman itu, dia makin dekat dan juga tidak mau menjauh dari gembalanya. Saudara, ini gambaran terkadang Tuhan juga mematahkan ya semua yang kita anggap penting, semua yang kita cintai, gengsi, kesombongan kita, atau apa yang kita harapkan, justru supaya kita makin melekat kepada Tuhan. Demikian juga hal yang sama ketika Tuhan izinkan Anda sebagai orang tua, Anda menghadapi anak-anak, saudara kita juga harus belajar untuk kita tidak takut mengambil solusi kalau itu memang Tuhan tuntun, walaupun tidak favorit. Anda tahu kan baru-baru ini di Indonesia, khususnya di kota Bandung, heboh, ada Yuvita, seorang wanita muda yang berpacaran dengan seorang pria yang akhirnya 3 tahun menghilang dari keluarga. Satu kali tiba-tiba anggota keluarganya ditelepon oleh seseorang datang ke rumah sakit, kami temukan adikmu. Wah, dipikir penipuan, karena banyak modus-modus penipuan begitu, nanti minta uang dan sebagainya. Tapi akhirnya ini benar, bukan penipuan. Bapaknya ke rumah sakit kaget, ketemu Yuvita yang sudah 3 tahun tidak pernah kontak keluarga. Anda tahu, mukanya hancur, satu matanya udah buta, satu hampir buta. Bahkan mulutnya, saudaraku, itu robek karena ternyata digunting oleh pacarnya. Dan banyak bekas-bekas pukulan, bahkan sampai, saudaraku, di bagian belakang kepalanya ada belatung yang hidup, saudaraku, karena ada luka yang sudah sekian lama. Anda tahu, singkatnya pelakunya ditangkap, dan ya pelajaran bagi wanita, jangan hanya terkecoh dengan kegantengan, tapi kalau itu membuat kita menjauh dari orang-orang yang menyayangi kita, keluarga yang mencintai kita, hati-hati. Itu sudah nggak benar, ya kan? Justru kalau cinta sejati,
justru malah mendekatkan kita dengan orang-orang yang mencintai kita. Lalu yang kedua adalah, saudaraku, isi ganteng si pria ini, saudaraku, ternyata dia super cemburu, makanya dia pukulin, padahal ternyata justru dia sendiri yang suka selingkuh. Ya, makanya kadang-kadang maling teriak maling, itu hati-hati ya. Nah, lalu yang ketiga, waktu ayah daripada si pria ganteng ini diwawancara, dia nangis, dia minta maaf, karena ternyata, saudaraku, dia cerita bahwa sejak kecil si anak laki-lakinya ini tidak pernah dimarahi, tidak pernah disalahkan. Kalaupun dia salah, kalaupun dia melakukan hal yang salah, bapaknya selalu membela. Kenapa? Karena dia anggap ini anak yang paling ganteng di antara saudara yang lain. Kelihatannya baik, tapi malah anaknya semua hancur. Ada anaknya yang mati karena narkoba, ada anaknya yang hidup kacau, dan saudaraku sampai istrinya juga sudah meninggal karena stres, karena lihat anak-anaknya kacau semua. Kenapa? Karena seorang ayah, pemimpin, ibu juga yang tidak tegas. Nah, yuk kesimpulannya. Setiap hari kita harus dewasa dalam menyelesaikan masalah. Ya, jadi kita harus belajar arsitektur dalam penyelesaian masalah itu bagaimana. Ya, berdoa, mengunduh, minta hikmat ilahi sebagai fondasi mutlak, lalu juga pahami, melakukan analisa objektif dan netral, dan bijak mengeksekusi solusi yang tepat dan excellent tanpa kita ragu. Dan mari kita belajar untuk terus, saudaraku, menjadi orang yang makin cerdas dalam menyelesaikan masalah. Amin. Yuk kita akan siapkan, kita akan terima pengurapan Tuhan, dan kita akan memuji menyembah Tuhan terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih. Just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus.
streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Make every soul shine through the shadow, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Make every soul shine through the shadow, burn like a fire. Just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I speak Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini Engkau Tuhan yang berkuasa untuk menolong kami dari setiap masalah kami. Engkau sanggup memberikan hikmat kepada kami yang kekurangan hikmat. Dan kami minta hikmat-Mu ya Tuhan, yang melampaui segala akal dan masalah kami, untuk kami menjadi orang yang cerdas dalam menyelesaikan masalah, seperti Tuhan memberi kepada Salomo, seperti Tuhan memberi kepada Daniel. Kami minta di dalam nama Yesus, supaya benar-benar itu terjadi Tuhan. Sekarang Tuhan, kami sadar, kami tidak mau mengandalkan hikmat kami sendiri atau hikmat manusia, sebab semua bisa salah, tapi hikmat Tuhan tidak akan pernah salah, dan itu yang terbaik, yang paling tepat. Dan ajari kami Tuhan bisa menganalisa setiap masalah, bukan hanya di permukaan, tapi sampai ke akar-akarnya, untuk kami mengenali, dan ajari kami Tuhan berani mengeksekusi, mengambil keputusan sesuai dengan firman-Mu Bapa. Sekarang kami minta pengurapan hikmat dari Tuhan. Kami angkat tinggi-tinggi minyak pengurapan. Kami tidak pernah memberhalakan
minyak ini Tuhan, tapi kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu bahwa Tuhan mengurapi dan Tuhan yang memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapi Tuhan. Dan kami berdoa seperti Engkau Gembala Agung yang mengurapi domba-domba-Mu. Sekarang kami minta di dalam nama Yesus, urapi kami semua. Kami minta urapan hikmat, urapan kecerdasan, urapan kecerdikan, kepandaian, dan kami percaya Engkau Tuhan yang menolong, menjaga kami, supaya kami tidak sampai jatuh di dalam nama Yesus. Mari sekarang urapi diri saudara dan juga urapi keluarga Anda yang hadir bersama Anda di dalam nama Yesus. Kami percaya hati raja-raja itu akan Tuhan beri buat kami, untuk kami bisa bijak menyelidiki setiap masalah, kami tahu akarnya, dan kami bisa mengambil keputusan yang bijaksana sesuai kehendak-Mu Tuhan. Tolong kami tidak sempurna, kami punya banyak kekurangan, kesalahan, kegagalan, tapi kami percaya bersama Tuhan hari ini dan hari esok akan makin memuliakan nama-Mu, dan kami akan makin melihat Tuhan memberi kecerdikan, kecerdasan buat setiap kami. Berkati setiap kami Tuhan, apapun masalah kami Tuhan tolong, dan Tuhan yang menjadi jawaban, dan apapun tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan yang memberi hikmat untuk kami bisa cakap menyelesaikannya. Juga kami berdoa, berkati Tuhan untuk BMC New York, juga Pastor Yongki dalam perjalanan kembali ke Amerika, sekeluarga Tuhan memberkati, juga untuk semua tim pelayan Tuhan dan seluruh jemaat, Kau memberkati Tuhan. Kami percaya BMC New York akan terus berkembang tanpa batas dalam anugerah Tuhan. Juga berkati BMC Philadelphia, BMC Colorado, dan semua gereja-gereja, anugerah-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin.